Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Perbendaharaan, selamat datang di podcast Motesa, ngomongin Trisuri dengan santai. Baik, podcast Motesa ini merupakan podcast yang diselenggarakan oleh Kanwil DJPB Sulteng untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat dalam hal perbendaharaan atau keuangan negara. Nah, pada podcast perdana kita kedatangan tamu yaitu Bapak Eko Erifianto. Selamat datang Pak Eko. Terima kasih Mbak Ambar, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Bapak gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat-sehat semua. Alhamdulillah. Pak Eko Erifianto ini merupakan Kepala Bidang PPA 2 di Kanwil DJPB Sulteng. Nah, Ditjen Perbendaharaan ini merupakan unit vertikal dari Kementerian Keuangan. Mungkin dari Sobat Perbendaharaan yang menyaksikan podcast ini masih ada nih Pak yang belum tahu tentang perbendaharaan itu sendiri dan juga Kanwil DJPB itu. Nah, monggo Pak, mungkin bisa dijelasin kepada teman-teman kita yang menyaksikan. Ya, makasih Mbak Ambar. Kalau kita ngomongin terkait dengan Dirjen Perbendaharaan, ini tidak terlepas dari Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan itu merupakan bendahara umum negara, satu-satunya bendahara umum negara, dan juga Kementerian Keuangan yang mempunyai peran yang sangat strategis. Jadi masalah penyaluran, penerimaan, pencairan, bahkan juga merambah ke aktivitas perekonomian gitu ya. Jadi Direktorat Jenderal Perbendaharaan ini merupakan salah satu unit eselon 1 dari Kementerian Keuangan yang kantornya maupun instansi vertikalnya itu sangat luas sekali. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Jadi luas sekali instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan ini, dan ini merupakan suatu kebanggaan bagi kita instansi perbendaharaan bahwa kita mempunyai peran yang sangat strategis, yang punya peran yang sangat vital dalam hal penyaluran maupun pencairan dana APBN. Tapi bukan hanya itu Mbak. Jadi selain kita menyalurkan maupun mencairkan dana APBN lewat kantor pelayanan perbendaharaan negara yang merupakan di bawah koordinasi dari Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan, KPPN itu Pak. KPPN ya, kalau orang dulu lebih kenal KPN, KPKN gitu kan, tapi sekarang KPPN ya. Di situ selain kita menyalurkan maupun mencairkan dana APBN, kita juga melakukan monitoring maupun evaluasi terkait dengan pelaksanaan dari APBN itu. Bahkan kita juga diminta untuk melakukan pendampingan, bimbingan teknis, seperti itu sosialisasi terkait dengan proses bisnis, penyaluran maupun pencairan dana APBN. Untuk tahun-tahun ini kita juga punya banyak tugas, jadi selain Kanwil Perbendaharaan memonitor maupun mengevaluasi penyaluran dan pencairan dana APBN, kita juga diminta untuk berkontribusi dalam hal perekonomian di wilayah kita ya, Sulawesi Tengah ya, perekonomian regional. Jadi kita melakukan kajian, ya misalkan KFR, kemudian melakukan kajian terkait dengan penerimaan maupun penyaluran yang sudah disampaikan oleh KPPN. Kita juga satu yang paling penting adalah kita juga memonitoring maupun mengevaluasi kredit program. Jadi ini merupakan salah satu tugas yang penting. Jadi kredit program itu kan disalurkan lewat bank maupun lembaga penyalur bukan bank. Jadi di situ kita memonitor maupun mengevaluasi, dan kita punya aplikasi SIKP, Sistem Informasi Kredit Program, yang nantinya kita dapat memonitor berapa sih sebenarnya penyaluran kredit program yang dilakukan oleh bank maupun lembaga keuangan lainnya, dan seberapa jauh impact maupun dampak dari yang disalurkan kepada masyarakat, dalam hal ini masyarakat menengah kecil maupun UMKM gitu. Jadi menarik banget ya, mulai dari perbendaharaan, ngurusin pencairan, terus ngurusin perekonomian regional juga Pak ya, bikin kajian-kajian ekonomi, terus sampai ke kredit program juga Pak. Betul. Banyak banget ya tugasnya ya. Nah ini Pak, saya amati nih beberapa akun Instagramnya DJPB itu banyak banget kegiatannya terkait UMKM. Nah itu apa sih Pak hubungannya, terus ada apa ini UMKM dengan DJPB Pak? Kalau kita flashback ke masa lalu ya, jadi sejak reformasi keuangan diterbitkan gitu kan, Undang-Undang Keuangan Negara serta Undang-Undang Perbendaharaan Negara gitu kan,
Kita bukan hanya diminta memonitor maupun mengevaluasi terkait penyaluran dan pencairan dana APBN, tapi kita juga bisa memonitor maupun mengevaluasi kredit program. Dalam ini kredit program kan kontribusi dari negara itu sangat besar sekali. Di situ ada subsidi bunga yang disalurkan dari negara kepada bank penyalur, sehingga masyarakat yang menerima kredit program dalam hal ini KUR maupun UMI itu merasa diringankan dengan adanya penyaluran kredit program maupun UMI ini. Jadi kita berharap bahwa kami Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku koordinator wilayah, bahkan di Provinsi Sulawesi Tengah sendiri kita juga selaku kepala perwakilan juga. Jadi Pak Kanwil itu juga menjabat kepala perwakilan, karena satu-satunya Kanwil yang ada unit vertikalnya yang di lingkungan Kementerian Keuangan hanya Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan gitu ya. Jadi lainnya di daerah lain di luar Sulawesi Tengah. Jadi kembali ke kredit program. Jadi mulai tahun ini, tahun 2022, kita bukan hanya sekedar melanjutkan monitoring maupun evaluasi kredit program, tapi kita juga ikut berkontribusi dalam pendampingan UMKM gitu kan. Jadi ini merupakan hal yang sangat berbeda dan sedikit menantang gitu ya. Jadi kita diminta untuk mendampingi maupun memberdayakan UMKM yang ada di wilayah kerja kita, dan ini merupakan hal yang sangat menantang dan hal yang sangat kita nanti-nantikan dampaknya seperti apa nanti kontribusi kita terhadap masyarakat UMKM. Jadi menantang karena hal baru juga Pak Iya, ya? pastinya gitu Hal kan. baru, terus bukan bagiannya kita tapi disuruh dinas. Iya. Tapi kan Pak ada dinas ini kan Pak, dinas koperasi dan UMKM. Terus betul. kenapa Iya. Direktorat Jenderal Perbendaharaan ikut-ikutan membina UMKM gitu Pak? Apa sih betul. latar belakangnya? Seperti kita ketahui ya, kita ketahui bahwa Presiden sudah memberikan arahan ya. Bahkan Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani juga memberikan arahan bahwa kita itu di Kanwil itu bukan hanya sekedar menyalurkan, mencairkan, kemudian udah lepas tangan seperti itu ya. Apalagi terkait dengan kredit program itu kita juga harus bisa memastikan bahwa penyaluran kredit program itu benar-benar tepat sasaran dan benar-benar membuat yang menerima dalam hal ini debitur UMKM itu merasa dia itu merasa diperhatikan oleh negara, dan ini juga peran negara. Dan juga Kanwil sesuai dengan arahan dari Ibu Menteri itu bukan hanya sekedar memonitor maupun mengevaluasi pelaksanaan kredit program, tapi juga ikut berkontribusi. Kontribusi di sini bukan hanya soal pembiayaan ya Mbak ya, tapi juga soal pendampingan, pelatihan, kemudian gimana caranya mempromosikan produk UMKM kepada masyarakat gitu kan. Jadi kita bisa berkaca kepada perwakilan BI ya di sini ya. Mereka juga punya dana, mereka juga punya kapasitas untuk mengembangkan maupun memberdayakan UMKM ya. Tapi kenapa kita tidak gitu kan? Karena kalau misalkan kita bersinergi dengan unit instansi vertikal Kementerian Keuangan lain di luar perbendaharaan dan bahkan pemerintah daerah maupun unit instansi vertikal kementerian lainnya, kita bisa memberikan dampak yang sangat besar kalau kita bersinergi, berkolaborasi, berkoordinasi untuk menyelaraskan program pemberdayaan UMKM yang selama ini masih tersilo-silo ya, masih terkotak-kotak gitu kan. Nah, Bu Menteri berharap bahwa pemberdayaan UMKM itu bisa disinergikan, bisa diselaraskan, ya supaya efektif maupun efisien. Jadi dampaknya akan sangat besar apabila itu nanti kita sinergikan maupun koordinasikan antar stakeholder, terutama kementerian lembaga maupun pemerintah daerah. Seperti itu, Mbak. Oh, menarik Pak ya. Jadi bukan hanya dari Pemda sendiri, Iya. dari BI, tapi DJPB juga ingin ikut berkontribusi Betul. untuk UMKM. Iya. Nah, kalau boleh tahu tadi ngomongin debitur Pak, ada banyakkah Pak debitur UMKM atau di Sulawesi Tengah ini atau khususnya Kota Palu Pak? Kalau untuk yang debitur sendiri, kalau sesuai catatan kami ya, Ya Pak. ada sekitar 10.600 ya. Oh, banyak banget. 10.600 itu secara di regional kita ya. Tapi kalau kita lihat dampak dari perekonomian level nasional juga harusnya itu juga bisa kita sadari bahwa dengan adanya debitur UMKM itu
penyerapan tenaga kerja itu besar, bahkan mencapai 97%. Kemudian setelah itu juga dari sisi perekonomian kita bisa berkontribusi sebesar 57% gitu Itu ya. dari UMKM, Pak. Dari UMKM saja gitu. Kemudian untuk yang tingkat literasi digital juga lumayan besar 5%. Kita kontribusi ekspornya yang meskipun kecil tapi tetap ada impactnya terhadap perekonomian sebesar 15%. Jadi merupakan hal yang sangat bagus, untuk dikembangkan. Karena UMKM itu sekarang menjadi hal yang sangat seksi gitu kan, diperebutkan oleh beberapa instansi ya. Jadi beberapa Pemda itu sudah mulai membina UMKM. Menarik, Pak ya. Jadi tadi dari datanya 97% Iya, ya, penyerapan tenaga kerja. penyerapan tenaga kerjanya, Iya. terus kontribusinya terhadap perekonomian PDB, Pak ya, ini dalam hal ini Pak ya sebesar Iya. 57% Pak ya. Iya, betul. Jadi besar sekali ya perannya UMKM ini ke perekonomian Indonesia. Makanya kita DJPB itu ingin turut andil ke UMKM. Betul. Itu Pak ya, mantap banget Pak. Nah, ini kalau ada ini nggak sih Pak, ada aturannya nggak sih Pak yang mengatur tentang pemberdayaan UMKM ini di Kementerian Keuangan sendiri? Kalau dasar hukumnya untuk pemberdayaan UMKM sudah terbit ya, barusan sudah terbit itu ada KMK Keputusan Menteri Keuangan nomor 396 ya. Oh, Iya, program KMK strategi pemberdayaan UMKM. Di situ juga kita bisa melihat bahwa Bu Menteri Keuangan sudah concern dengan menerbitkan dasar hukumnya. Jadi kita tidak usah ragu-ragu lagi untuk melakukan aksi, melakukan tindakan, gitu kan. Dan lagi juga selain ada peraturan Menteri Permenko Perekonomian, kita juga dilindungi oleh undang-undang juga, gitu kan, terkait dengan pemberdayaan UMKM ini. Jadi merupakan hal yang sangat bagus untuk melakukan aksi. Jadi kita tidak perlu lagi untuk melakukan pemberdayaan UMKM seperti itu, Pak. Kalau dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan sendiri ada nama program khusus nggak Pak untuk pembinaan UMKM ini? Iya, sebelum KMK ini terbit, kita sudah melakukan langkah-langkah ya, terutama kantor pusat sudah melakukan langkah antisipasi. Jadi sambil menunggu keputusan Menteri Keuangan yang terkait dengan sinergi pemberdayaan UMKM, kita juga sudah melakukan action dengan menggunakan beberapa proses bisnis ya. Jadi kalau di perbendaharaan sendiri dikenal YouFind. YouFind. Oh, jadi nama programnya ini YouFind. Iya, ya kayak istilah Inggris ya. Iya. YouFind. Baik-baik saja. Baik-baik gitu. saja. Itu kita harapkan bahwa UMKM itu baik-baik saja dengan ada pemberdayaan UMKM ini. Itu juga perekonomian baik-baik Ya, saja. jadi YouFind itu singkatan dari UMKM Financing and Empowerment. Jadi di situ kita selain membina, kita juga memberdayakan, juga melakukan pembiayaan lewat kredit program juga. Nah, kalau di Kanwil DJPB Sulteng sendiri Pak, apa aja sih Pak? Udah ngelakuin apa aja Pak terkait pembinaan UMKM ini Pak? Kita sudah melakukan banyak hal ya. Dalam hal ini kita sudah melibatkan para stakeholder terkait ya, terutama bank penyalur gitu kan. Kita menyatukan visi maupun misi kita supaya nanti pada saat berproses penyaluran KUR maupun UMI tidak ada hambatan. Jadi di situ kita mengundang perbankan, Bank Himbara, terutama BSI juga, kemudian lembaga penyalur UMI gitu ya. Dalam hal ini PNM maupun Pegadaian ya, Perseroan Nasional Madani juga gitu kan. Jadi di situ kita menyatukan visi maupun misi terkait apa langkah ke depannya, juga tantangan dan kendala apa yang harus kita lakukan pada saat pelaksanaan penyaluran tersebut. Bukan hanya itu Mbak, jadi kita juga mengundang para calon debitur UMKM gitu kan, kita undang, kita bikin pelatihan gitu kan, jadi supaya mereka itu kapasitas maupun kompetensi dari mereka itu bisa meningkat. Kemudian dari itu juga bukan hanya kita melakukan pelatihan, kita juga melakukan showcase ya, promosi gitu ya. Ya kebetulan kemarin juga kita ada hari ulang tahun Kota Palu juga, ya ulang tahun Kota Palu yang di lapangannya mereka, lapangan Patulemo ya. Kemudian kita juga pada saat Hari Uang Republik Indonesia ke-76 juga ikut melibatkan mereka gitu kan. Bikin apa itu Pak? Bikin basar, expo ya, bikin expo UMKM gitu ya. Jadi di situ sangat meriah sekali dan antusias para debitur UMKM itu sangat besar sekali dan mereka berharap
untuk kedepannya mereka juga dilipatkan. Jadi ini merupakan suatu kebanggaan bagi kita semua ya, selaku panitia maupun dari kami Direktorat Jenderal Perbendaharaan seperti itu. Wah, menarik Pak ya. Berarti dari pembiayaannya ada monitoring ke penyalur, terus ada pembinaan pelatihan juga Pak ya, terus ada showcase, terus ada basar juga atau expo UMKM untuk membantu UMKM memasarkan produknya gitu Pak ya. Menarik ya Pak. Ini tujuannya sebenarnya apa sih Pak? Tujuannya kita ngelakuin, Bapak ngelakuin itu semua dari Kanwil DJPB itu sebenarnya apa tujuannya? Ya kita cuma berharap bahwa UMKM yang kita berdayakan, kita bina selama ini dengan bantuan dari lembaga penyalur maupun dari stakeholder terkait, dari Dinas Koperasi, UMKM maupun Perindak itu nantinya bisa kita upayakan bahwa UMKM itu naik kelas gitu ya. Naik kelas di sini itu bukan hanya dari mikro ke kecil, kecil ke menengah, menengah ke besar gitu kan. Tapi lebih dari itu kompetensi maupun soft skill mereka bisa meningkat gitu kan. Jadi dari sisi packagingnya yang dulunya cuma plastik sederhana, polosan bisa menjadi packaging yang menarik. Jadi biasanya orang itu kalau melihat packagingnya, tapi kan belum tentu rasanya ya. Tapi mudah-mudahan dengan packaging itu rasanya juga bagus juga enak juga. Jangan hanya packaging terus ternyata dibeli ternyata nggak enak kan juga menipu kan. Jadi paling nggak packaging itu bisa membuat orang itu love at first sight gitu ya. Jadi cinta pada pandangan pertama, kalau itu udah menarik ya insya Allah isinya juga menarik, beli gitu ya, seperti itu. Jadi bukan hanya soft skill aja, tapi juga terkait dengan gimana caranya supaya mereka itu bisa menerima penyaluran itu lebih banyak. Kalau mau misalkan mereka hanya sebatas pengen dalam zona nyaman aja, misalkan cuma berputar pada lingkungan, tidak menuju ke lebih baik lagi, maka sangat disayangkan. Maka itu kita bantu mereka. Kalau mau misalkan mereka juga pengen modal yang lebih banyak dari modal awal mereka, ya kita dorong mereka untuk menerima penyaluran dari KUR gitu kan, supaya mereka itu dengan modal yang lebih banyak mereka juga bisa meningkatkan produktivitas, aset mereka meningkat, dan juga akhirnya kesejahteraan dari keluarga mereka meningkat gitu kan. Itu tujuannya dari pemberdayaan UMKM. Mulia sekali Pak ya tujuannya ya, mulai dari meningkat naik kelas sampai meningkatkan kesejahteraan UMKM tersebut. Mantap. Banyak sekali nih hal menarik kalau mau ngulik tentang UMKM ya Pak ya. Dari A sampai Z panjang banget. Nah, jadi tadi kita udah ngomongin dari perbendaharaan, tugasnya Kanwil, terus sampai ke UMKM, terus tujuannya UMKM, terus sampai kegiatannya Kanwil memberdayakan atau membina UMKM itu sendiri, itu sudah kita bahas tadi. Nah ini boleh Pak sebagai penutup, apa nih Pak harapannya atau ingin yang disampaikan kepada UMKM? Silakan Pak. Harapannya ya kita pengen bahwa perekonomian di wilayah Sulawesi Tengah itu semakin meningkat ya, karena kita tahu bahwa pertumbuhan ekonomi di wilayah Sulawesi Tengah itu terakhir kali itu udah ranking 3 ya secara nasional, di bawah Maluku maupun Papua gitu kan. Jadi gimana caranya dengan pertumbuhan ekonomi itu bukan hanya masalah pertumbuhan ekonomi, tapi juga keseimbangan distribusi kesejahteraan. Karena pertumbuhan ekonomi yang tidak diimbangi dengan stabilitas maupun keseimbangan kesejahteraan itu akan sangat menyedihkan, gemplang gitu ya. Jadi kita ketahui ekonomi nasional itu kalau di wilayah Sulawesi Tengah itu masih bertumbuh pada industri pengolahan. Nah, dengan adanya pemberdayaan UMKM itu kita harapkan sektor-sektor yang lain, pertanian, perkebunan, kemudian retail itu perdagangan yang merambah masyarakat kecil itu bisa terangkat gitu ya. Dan itu butuh effort yang luar biasa, bukan hanya dari Kanwil Direktur Jenderal Perbendaharaan pada khususnya maupun Kementerian Keuangan pada umumnya, tapi juga sinergi maupun kolaborasi dengan para pihak lain, baik itu dinas koperasinya maupun dinas perindustrian maupun perdagangannya, kemudian unit vertikal Kementerian Keuangannya, karena kita tahu juga banyak instansi vertikal di luar Kementerian Keuangan juga memberikan perizinan kayak sertifikasi halal dari Kemenak, kemudian halal ya, terus kemudian BPOM gitu kan. Jadi ini merupakan sinergi bersama, dan ini tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri, harus bersama-sama. Itu harapannya. Jadi dengan adanya sinergi maupun
kolaborasi yang apik dari beberapa stakeholder tersebut, kita harapkan juga UMKM di wilayah Sulawesi Tengah itu bisa meningkat dan naik kelas seperti yang kita harapkan. Amin. Semoga harapannya Pak Eko bisa terwujud. Terima kasih Pak atas waktu dan Sama-sama. insight-nya pada podcast kita hari ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat untuk semua orang, apalagi yang menyaksikan, dan terutama UMKM bisa merasakan peran dan manfaat dari Kanwil DJPB itu sendiri. Ya. Oke, terima kasih Pak. Semoga sehat selalu Terima kasih, sama-sama. dan kita harapkan yang terbaik buat Pak Eko. Amin. Oke, teman-teman perbendaharaan, sebelum kita tutup, izinkan saya berpantun. Si Ani lagi nonton film, ditemani dengan banyak cemilan. Yuk, bersama UMKM kita pulihkan perekonomian. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di Motesa selanjutnya. Oh. Ya.